Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pembelajar, penikmat kanal Otong Rosadi, kita bertemu lagi dan kita akan melanjutkan bincang mengenai politik hukum. Di beberapa video saya sudah membahas, mendeskripsikan mengenai politik hukum. Pertama, soal tempat atau kedudukan politik hukum dalam kerangka ilmu, dan pendekatannya diantaranya melalui teori pohon hukum, the trees theory of law. Dari pohon hukum itulah kemudian saya menggambarkan di mana tempat politik hukum. Sebetulnya ada karya ilmiah saya, buku tipis yang ditulis bersama dengan Pak Andi Desmond, sekitar 160-an halaman begitu, yang mendiskusikan secara khusus studi politik hukum itu dalam disiplin ilmu hukum. Dan itu mengupas secara tentu saja lebih mendalam ketimbang video atau dibandingkan dengan video-video saya yang hanya durasinya 7-12 menit itu. Lalu kemudian kita juga sudah mendiskusikan mengenai istilah pengertian politik hukum. Selanjutnya kita berdiskusi mengenai ruang lingkup politik hukum yang berkaitan juga dengan makna politik hukum. Karena di beberapa tulisan, di antaranya misalnya Prof. Mahfud dan penulis-penulis yang lain menyebutkan bahwa politik hukum itu bisa dimaknai atau bisa diberikan makna ada dua, yaitu pembangunan hukum di satu sisi dan penegakan hukum di sisi yang lain. Sahabat pembelajar, pada kesempatan ini saya ingin melanjutkan topik diskusi politik hukum dalam kaitannya dengan sifat. Jadi dilihat dari sifatnya, politik hukum itu ada dua. Paling tidak kalau kita lacak, ini pandangan dari Profesor Bagirmanan. Ada politik hukum yang permanen dan ada politik hukum yang temporer. Politik hukum yang permanen dimaknai atau sifat dari politik hukum yang permanen itu adalah kebijakan tentang hukum yang merupakan prinsip-prinsip yang tetap tidak berubah sepanjang sistem hukum itu terus dibentuk atau terus berkembang. Prinsip-prinsip itulah yang mendasari pembangunan sistem hukum dan penegakannya. Jadi prinsip yang pertama atau sifat dari politik hukum yang pertama adalah yang bersifat permanen. Dia prinsip-prinsip yang tegas. Misalnya, konsep atau prinsip bahwa hukum di Indonesia harus atau tidak boleh bertentangan dengan asas atau prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Tidak boleh ada satupun peraturan perundang-undangan, termasuk juga putusan pengadilan, itu bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Prinsip lainnya adalah pengakuan kita bahwa setiap warga bangsa ini mempunyai hak yang sama, non-diskriminatif atau non-diskriminatif. Tidak boleh ada aturan, peraturan undang-undangan, keputusan, tindakan pemerintah, termasuk juga putusan pengadilan, kebiasaan-kebiasaan, perjanjian yang diskriminatif, yaitu melanggar prinsip politik hukum yang bersifat permanen. Lalu prinsip lainnya adalah pada dasarnya sistem musyawarah, mufakat, mekanisme prosedur pemilihan itu haruslah berdasarkan pada prinsip perwakilan. Nah, ketentuan yang bertentangan dengan ini juga
haruslah kemudian dimaknai tidak berkesesuaian dengan prinsip atau sifat dari politik hukum yang permanen itu. Yang kedua, prinsip politik hukum atau sifat politik hukum yang temporer. Ini adalah peraturan perundang-undangan, putusan, tindakan yang memang dibuat dalam kurun waktu tertentu. Jadi ada produk hukum yang dibuat untuk kepentingan temporary. Misalnya rencana pembangunan jangka menengah, rencana pembangunan jangka panjang, rencana kerja pemerintahan itu dibuat 20 tahun, 25 tahunan, 5 tahunan, lalu kemudian tahunan RKP. Setiap periodenya itu tentu saja disesuaikan dengan kebutuhan. Itulah sifat politik hukum yang kedua. Jadi ada dua sifat politik hukum ini. Yang pertama, politik hukum yang permanen, yang merupakan prinsip-prinsip yang akan terus ada sepanjang negara hukum Indonesia itu terus dibentuk, atau istilah saya on becoming, sistem hukum Indonesia itu sedang terus dibentuk dan dia menjadi pemandu, menjadi pendorong, menjadi juga batu uji. Itu adalah prinsip-prinsip politik hukum yang permanen yang kita sebut atau propagir menyebutnya dengan sifat politik hukum yang permanen. Dan yang kedua tentu saja sifat politik hukum yang temporer. Produk-produk hukum, kebijakan, tindakan, keputusan yang dibuat untuk periode tertentu. Misalnya yaitu rencana pembangunan jangka menengah daerah. Yang rata-rata ketika pilkada kemarin usai, kita membentuknya rencana pembangunan jangka menengah daerah 2021 sampai 2025 untuk membantu bupati, wali kota, gubernur bersama wakilnya dan unsur pemerintahan daerah lain, DPRD dan perangkat daerah untuk menjalankannya selama 5 tahun itu. Itulah politik hukum yang temporer. Sahabat pembelajar, kedua sifat politik hukum itu baik yang permanen ataupun yang temporer bagi saya mestilah kemudian berkesesuaian dan dipandu oleh Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, atau sebagai leitsteer, sebagai bintang yang kemudian menjadi pemandu arah bagi sistem hukum Indonesia. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menyimak video saya ini. Terus ikuti kanal Otong Rosadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.